Berita tentang hibah kapal korvet kelas Pohang ke TNI Angkatan Laut dari Korea Selatan mengingatkan kita kembali akan proses pengadaan 2 fregat canggih lainnya dari Italia dan Jepang. Bukan main-main, pasalnya kebutuhan akan kapal perang sudah tidak bisa ditawar lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Majen TNI Suhartono dalam kunjungan Panglima TNI ke Korps Marinir, ia menyampaikan bahwa kebanyakan alutsista marinir sudah di atas umur 40 tahun. Jadi jangan sampai alutsista marinirnya tua, kapalnya juga ikut-ikutan tua. Belum lagi ditambah potensi besar peperangan yang terbuka di beranda ASEAN antara Cina dan Amerika tentu akan membuat posisi Indonesia kian strategis karena memiliki SDA dan SDM yang sangat melimpah. Sadar akan hal ini, Menhan sebagai yang bertanggung jawab atas pembelian alutsista memilih fregat Frame dari Italia yang biasa disebut Bergamini Class dan kapal fregat Mogami Class dari Jepang. Kedua kapal fregat ini menjadi incaran harga mati, pasalnya dari segi teknologi dan harga, kedua kapal tersebut adalah yang paling reasonable untuk dimiliki oleh Indonesia. Melansir dari Asia Times, sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini sudah 1 dari 4 kapal incaran yang sudah taken kontrak. Proyek yang besar dan ambisius dari Indonesia ini akan memakan waktu sampai 25 tahun ke depan. Nah, hitung sendiri dah berapa umur kalian nanti sampai Frame datang ke Indonesia. Tentu saja dengan rencana besar ini dibutuhkan sebuah biaya yang cukup besar juga. Dalam dokumen Kementerian Pertahanan yang bocor, sebagaimana kami lansir dari Asia Times, Indonesia amat sangat bergantung pada pinjaman luar negeri dengan perkiraan nilainya mencapai 125 miliar dolar Amerika Serikat. Bergamini sendiri masih menyusun sistem elektronika dan persenjataan apa yang akan digunakan di Bergamini Indonesia, sedangkan Jepang masih menyiapkan Mogami Class untuk angkatan lautnya sendiri. Jika kita perhitungkan lagi secara kuantitas, maka jika berhasil meletakkan kapal-kapal tersebut, Indonesia bisa menempati 10 besar negara dengan angkatan laut terbesar di dunia. Namun perlu dicatat, walaupun biaya untuk membeli kapal-kapal tersebut terhitung cukup mahal, ada nilai transfer of technology atau TOT dalam pembeliannya. Misalnya Mogami Class dari Jepang, dalam paparan rencananya 4 unit Mogami Class akan dibangun di Jepang dan 4 unit lainnya akan dibangun di PT PAL Surabaya. Tentu saja ini bukan merupakan impian ataupun kata-kata omong kosong, yang tentu saja saat ini proses-proses tersebut terus dijalankan dan pengadaan serta negosiasi masih terus dilanjutkan. Menhan saat ini masih terus merinci dengan negara pembuat atau pabrik pembuat tentang bagaimana sistem pembayaran, bagaimana nanti spesifikasi dan proses pembuatan akan dilakukan. Kita tunggu saja berita selanjutnya. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.